Oke teman-teman, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Seperti biasanya kita ngobrolin tentang voli Indonesia. Kita hari ini bahas tentang sektor putri untuk Proliga 2026. Karena kemarin kan kita sudah bahas tentang sektor putra. Nah gantian kita bahas tentang yang putri. Jadi untuk tim tidak berubah ya teman-teman. 7 tim tetap akan menjadi peserta Proliga 2026. Itu artinya tidak ada perubahan karena di Proliga 2025 kemarin itu kan juga ada 7 tim yang bertanding. Bedanya adalah kemarin di Proliga musim lalu itu kan ada Jogja Falcon, tapi di musim ini Jogja Falcon itu kan berpindah ke Sumatera Utara dan menjadi Sumut Falcon. Nah, tapi yang jauh lebih menarik itu sebenarnya adalah bagaimana bursa transfer atau transfer window antara pemain yang akan membela tim di Proliga 2026 besok. Nah, ini ada info terbaru mengenai Jakarta Pertamina Enduro untuk pemain asingnya. Jadi, ini isunya sudah dan deal, sudah resmi bahwa Karabajima itu akan membela Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Bergabungnya Karabajima tentu membuat komposisi dari pemain asing untuk Jakarta Pertamina Enduro itu kan semakin komplit tuh, karena sebelumnya manajemen Jakarta Pertamina Enduro itu kan sudah mendatangkan Yana Serban. Kita ketahui bahwa Yana Serban itu kan kemarin di Proliga 2025 dirinya itu kan membantu Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga bersama Tisha Amalia, Juneda Santi dan kawan-kawan. Selain itu juga dari komposisi roster atau squad dari Jakarta Pertamina Enduro itu kan juga semakin komplit karena ya yang pertama pemain asingnya sudah 2, kemudian pemain lokalnya itu kan juga kemungkinan besar banyak pemain yang dipertahankan oleh manajemen. Nah, kalau kita bicara tentang Karabajima, ini menurut saya yang sangat menarik adalah dari segi statistiknya. Jadi kita ketahui bahwa Karabajima itu kan bermain di Liga Turki di Sultan Larlik bersama Gus Tepe. Nah, ini adalah data yang saya ambilkan dari situs resmi Sultan Larlik, jadi ini sangat valid, tidak bisa untuk ditekuk-tekuk, tidak bisa juga untuk dibelok-belokkan karena statistik atau data atau angka itu kan fix ya, tidak bisa untuk tidak bisa untuk dipelintir. Nah, ini adalah perolehan poin yang didapatkan oleh Karabajima. Jadi menurut situs resmi Sultan Larlik, Karabajima itu mencetak 57 poin dan 43 diantaranya itu didapatkan atau disumbangkan oleh Karabajima dari Spike. Sementara itu 9 poin didapatkan oleh Karabajima dari blok, dan untuk blok sendiri poin per setnya itu adalah 0,69. Tidak hanya mencetak poin dari spek dan juga dari blok, tapi juga Karabajima itu juga menciptakan atau memberikan atau mendonasikan poin dari sisi serve. Dan sepanjang membela Gus TP, Karabajima itu mendonasikan atau berkontribusi sebanyak 5 poin, dan untuk ace per setnya itu mencapai 0,38. Tidak hanya bertugas untuk mencetak poin, tapi ya Karabajima itu kan dengan posisinya itu harus juga bisa untuk menerima bola pertama. Nah, ini receive total yang dibukukan atau dicatatkan oleh Karabajima itu adalah 113. Selayaknya pemain voli pada umumnya tentu saja ada error atau ada kesalahan. Nah, ini kesalahan atau error yang dilakukan oleh Karabajima itu jumlahnya 4. Sementara untuk receive yang statusnya itu adalah negatif itu adalah 29. Sedangkan untuk receive yang sempurna atau yang perfect itu adalah 14. Dari situ kan teman-teman sudah bisa melihat tuh bagaimana statistik yang dicatatkan atau diperoleh Karabajima selama dirinya itu membela Gus TP. Oke lah, kita akui bahwa Karabajima kemarin jumlah poinnya tidak banyak, tapi untuk dirinya bermain di Liga Indonesia ini sudah pemain grade A, sudah level dewa, level suhu lah ya, sehingga ya kemampuannya nggak perlu diragukan lagi, bahkan bisa disebut sebagai pemain grade A untuk Proliga 2026 nanti. Nah, pertanyaannya menjadi gini, ini ada pertanyaan menggelitik, ada pertanyaan yang sangat menarik bahwa setelah Karabajima bergabung, apakah Megawati Hangesti Pertiwi itu akan membela Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 atau tidak? Kenapa pertanyaan ini menjadi menarik? Karena yang pertama, rumor mengenai Megawati Hangesti Pertiwi tidak akan membela Gresik Victor Primia dan akan membela Jakarta Pertamina Enduro itu kan sangat santer, sudah sangat panas, menggelinding dengan kencang di tengah para volley-mania, di tengah para penggemar voli Indonesia. Sinyal Mega bergabung dengan
Jakarta Pertamina Enduro itu juga dianggap semakin kuat karena dirinya itu kan bersama Karabajima itu pernah berada di klub yang sama, di tim yang sama, di Jakarta BIN. Bahkan mereka itu kan berhasil membantu Jakarta BIN menjadi juara Proliga 2024 sekaligus saat itu kan kita ketahui itu merupakan gelar pertama bagi Jakarta BIN dan juga bagi Megawati Hangesti Pertiwi. Tapi kalau ternyata nanti Mega tidak bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro, ya itu kan merupakan sebuah konsekuensi aja. Kan bursa transfer itu kan bisa bebas tuh. Kan sebelumnya juga Mega itu dikabarkan akan ke Jakarta Popsi Poluan dan lain sebagainya. Sehingga ya pasti kita tinggal menunggu bagaimana pengumuman resmi dari Jakarta Pertamina Enduro atau bahkan tim lain yang mengontrak atau mendatangkan Megawati Hangesti Pertiwi. Arti penting lain itu adalah Jakarta Pertamina Enduro dari sisi roster atau dari sisi squad itu kan semakin komplit tuh, karena sebelumnya ya sekali lagi Jakarta Pertamina Enduro itu sudah mendatangkan Yana Sirban dan juga Coach Balen itu comeback lagi atau menjadi nahkoda lagi bagi Jakarta Pertamina Enduro. Kolaborasi antara Yana Sirban dengan Coach Balen itu kan sudah terbukti oke banget tuh, sangat luar biasa di Proliga 2025 kemarin. Keberhasilan dari Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara pertama kalinya dalam 7 tahun itu kan juga tidak terlepas dari strategi dari tangan dingin Coach Balen. Nah, itu artinya besok bisa dikatakan lah ya Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi salah satu kandidat juara Proliga. Belum lagi kalau kita bicara tentang pemain asingnya, salah satunya Juneda Santi, ya memang sampai saat ini kan kita harus menunggu agar kondisi fisik, agar kondisi kesehatan Juneda Santi itu fit 100% seperti sedia kala. Karena dirinya itu kan tidak bisa membela timnas Indonesia di SEA Games 2025 karena cedera. Belum lagi dengan Tisy Amalia yang masih akan menjadi setter utama bagi Jakarta Pertamina Enduro. Itu artinya dari sisi skuad itu kan tidak mengalami perubahan berarti, sehingga chemistry itu mungkin akan terjalin tetap baik, kemudian juga kekompakan itu tetap terjaga, kemudian juga hal lain di luar teknis itu juga ya akan terjalin dengan sangat oke lah ya di Jakarta Pertamina Enduro. Nah, pertanyaannya, kalau nanti ini berandai-andai lah ya, kalau Jakarta Pertamina Enduro itu melaju ke final, siapa yang akan menjadi lawannya? Karena tim-tim lain itu kan akan, bukan akan lah ya, sudah melakukan pergerakan, sudah melakukan manuver. Jakarta Livin Mandiri itu kan juga oke tuh mendatangkan Yola Yuliana dan lain sebagainya. Gresik Petrokimia itu mendatangkan Nadita Ayu dan juga Sheila Bernadetta. Kemudian Jakarta Electric PLN itu juga berbenah mendatangkan beberapa pemain paketan dari Jakarta Livin Mandiri dan juga Bandung BJP Tanda Mata. Begitu juga dengan Bandung BJP Tanda Mata yang juga mendatangkan pemain untuk membela atau untuk dimainkan di Proliga 2026. Tapi kalau saya pribadi ya per hari ini, hari Jumat lah ya, hari Jumat tanggal berapa sekarang? 5 ya, 5 Desember 2025. Saya sih masih meyakini besok yang ke final Petro sama Livin mungkin ya. Kayaknya Petro sama Livin deh. Nah, mungkin Volley-mania teman-teman semua ada prediksi lain nggak apa-apa, kita diskusi sehat aja. Yang penting diskusinya itu tidak memakai kata-kata kasar, tidak bullying, juga tidak body shaming. Kalau sekedar prediksi kan nggak apa-apa. Nah, tapi nanti prediksi itu kan bisa berubah tergantung nanti siapa pemain asing yang didatangkan dan juga bagaimana pelatihnya. Karena ya pemain asing itu kan perannya sangat besar tuh. Kemudian juga pelatih itu kan menjadi dalang dari bagaimana strategi yang ditetapkan atau dijalankan oleh pemain di tengah lapangan. Tapi kalau saya pribadi ya itu tadi, per hari inilah ya, hari Jumat itu besok kemungkinan finalnya Jakarta Livin Mandiri sama Gresik Petrokimia. Nah, silakan teman-teman kalau punya pendapat atau opini lain ya nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar berprestasi di SEA Games 2025. Syukur-syukur bisa juara SEA Games 2025 di Thailand. Oke, terima kasih teman-teman semua.